wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan saya Jemaah Yani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 15 Sendue, Kabupaten Donggala. Untuk melengkapi video aksi nyata saya model 2.3, di mana saya akan melengkapi video itu dengan tugas supervisi akademik teman sejawat. Dalam hal ini saya akan melaksanakan 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Kali ini adalah kegiatan pra-observasi, di mana pada hal ini saya ditemani oleh Ibu Mawadah Warahmah SPDI. Beliau merupakan guru agama atau guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 15 Sendue. Pada bimbing kali ini saya akan langsung bertemu sama beliau. Assalamualaikum Ibu Mawadah Warahmah. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Sesuai dengan perencanaan kita kemarin, pada kegiatan kali ini kita akan langsung saja masuk ke percakapan pra-observasi, di mana kegiatan pra-observasi ini merupakan kegiatan yang saya lakukan untuk mengamati proses kegiatan pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan nanti. Jika Bu langsung saja ya Bu, untuk kegiatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama adalah kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai ke depan ini nanti apa ya Bu? Tujuan pembelajaran saya yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu mengetahui tentang arti sholat, kemudian dan peserta didik juga mampu mendemonstrasikan tata cara sholat yang benar. Iya, luar biasa sekali. Kemudian kira-kira apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran nanti? Ada 2 yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu tentang pengetahuan dan yang kedua tentang keterampilan. Iya. Kemudian dalam kegiatan ini kira-kira model pembelajaran atau metode yang akan Ibu lakukan nanti itu seperti apa, Bu? Model pembelajaran yang saya gunakan itu problem based learning. PBL ya Bu ya. Iya. Kemudian strateginya kira-kira strategi apa yang Ibu akan lakukan nanti bersama murid? Strategi yang akan saya lakukan yaitu diferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Sekali Ibu. Untuk kegiatan pra-observasi ini kira-kira Bu ya, kapan Ibu akan melakukan hal itu di dalam kelas? Hari apa, di kelas berapa? Insya Allah saya akan lakukan pada hari Jumat di tanggal 3 dan akan saya lakukan di kelas 3. Oh iya, terima kasih banyak Bu ya. Berarti nanti hari Jumat itu saya langsung ke kelasnya Ibu ya, untuk menyaksikan langsung kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Ya, terima kasih Bu. Sampai jumpa nanti di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita yang sehari-hari, yaitu kegiatan belajar dan mengajar. Ya. Dan tentunya salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang berada di ruangan ini bisa menjadi pengikut setia hingga akhir zaman. Amin. Jadi sebelum kita
ini materinya kita tentang pelajaran 5. Pelajaran 5. Oke, judulnya apa? Salat kewajiban. Oke, salat kewajiban. Kalau sholat itu di sini kan sholat kewajiban, berarti sholat itu merupakan apa deh? Rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Iya, pintar Alfian, rukun Islam. Tepat jawabannya, rukun Islam. Karena rukun Islam itu yang wajib dikerjakan, berarti sholat ini harus kita kerjakan. Oke, kalau sholat di masjid itu biasanya kalau yang sore-sore itu sudah mau keberontak sholat apa? Iya, sholat maghrib. Berapa rakaat? Ya, berarti sudah sering ke sholat ya. Jadi sholat itu biar pun orang tuanya di rumah tidak sholat, tapi kalian sebagai anak harus wajib sholat. Sekarang kalian buka halaman 58. Oke, bagi yang punya buku. Kita bagi kelompok. Ya. Sekarang, kelompok 1 ini kelompok 1. Ayo kelompok 1 kita susun mejanya. Berdiri. Ayo semua berdiri. Ayo kita bagi kelompok. Halaman 60.
Kemudian habis itu kita baru kalau mau salat itu menghadap kemana? Menghadap ke selatan, ke timur, ke barat atau ke utara? Kemana? Menghadap kiblat. Tidak menghadap di barat juga, tidak menghadap di utara, tidak menghadap selatan, tidak menghadap timur. Jadi kita menghadap kiblat. Kiblat itu yaitu di Ka'bah. Oke. Sebelum kita sholat kita menghadap kiblat. Apa tuh kita? Membaca niat. Bagaimana niat sholat? Sisi ini posisinya. Bisa kalian lihat gambarnya? Ya. Kemudian gerakan yang kedua dia apa yang gerakan keduanya? Iya, dia mengangkat tangan. Itu namanya takbiratul ihram. Ketiga dia iya. Di sini yang dibaca yaitu doa kita. Nanti sebentar akan diwajarkan apa semua bacaan dari sholat itu mulai dari niat. Kita belajar dulu gerakannya. Gerakan yang ketiga apa ini, Nak? Gerakan yang ketiga apa? Iya, begini ya, Nak. Tangannya bersedekap. Oke, yang keempat mana? Yang keempat mana? Siapa yang bisa tunjuk gerakan yang keempat? Ayo. Ya. Yang keempat, gerakan yang keempat. Ayo, Abdullah Manzil. Ayo. Alfian lagi, Alfian. Mana yang gerakan keempat, Alfian? Ayo. Yang lain, mana gerakan yang keempat di sini? Ayo. Iya, itu namanya ruku. Kemudian gerakan yang kelima ya ini iftidal. Bangun dari ruku. Baca begini dia bangun. Tapi kalau bangun di mana hamidah. Ya, kemudian yang keenam. Karena ini gerakan sholat subuh ini, Nak. Berarti di sini ada dulu. Siapa yang pada sholat subuh? Ya. Ayo, bulan puasa deh. Ya boleh kasih tahu sama tangannya. Kalau sholat subuh kita habis kita balik di dalam begini, ada begini lagi mengangkat kedua tangan kan? Itu namanya kunut. Ya, ini gerakannya. Kunut. Dua kali. Ini yang ke-7 gerakannya sujud. Sujud saja. Yang ke-8 duduk antara dua sujud. Dan yang ke-9 yaitu sujud kedua. Kalau sujud itu kita membaca subhana dia akhlak wa bihamdi. Berapa kali baca? Iya, 3 kali. Tidak bilang 3 kali. Subhana dia akhlak wa bihamdi. Subhana dia akhlak wa bihamdi. Kalau tadi ibu lupa, kalau tadi apa yang dibaca begini? Ayo. Iya, apa yang dibaca? Subhana apa dia? Ayo, apa yang dibaca? Subhana dia? Iya, azim wa bihamdi. Berapa kali hasilnya? 3. Oke, 3 kali. Kemudian sesudah kita bangun dari sujud mana? Ya ini gerakan yang ke-10. Kita sujud yang kedua ke-9. Ini gerakan yang ke-10. Ini namanya duduk tahiyat awal. Duduk yang pertama deh. Biasanya duduk yang pertama ini digerak ke sholat yang keberapa itu Helen? Tidak. Gerakan yang keberapa ya? Duduk tahiyat
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, makanya kalau yang mana ditanya, perhatikan. Sekarang ibu mau tanya ulang lagi. Yang di sini kan di gambar ini. Apa bacaannya? Tadi Subhanallah. Subhanallah. Apa? Masa? Subhanallah. Iya, pintar. Subhanallah azim. Subhanallah azim. Oke. Kalau yang kiri azim. Oh, misalnya Alhamdulillah. Iya, Allah. Subhanallah. Iya, subhanallah. Allah wa bihamdihi. Oke. Sekarang salat artinya apa artinya dari salat itu? Apa arti dari salat? Artinya doa. Jadi itu adalah bukti pengabdian kita terhadap Sang Pencipta. Jadi itu adalah berdasarkan kita. Kira-kira kalau kita minta, ya, 529 ada di situ. Oke. Kalau kita minta ya Allah kasih naik kelas, bagaimana caranya kita meminta kepada Allah? Dengan melaksanakan sholat. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, pasti Allah, insya Allah langsung diberikan oleh Allah. Dan ya Allah saya ingin naik kelas, ya Allah saya ingin dapat juara. Iya, itu bagus. Ya Allah saya ingin dapat juara. Jadi sholat artinya doa. Oke, sekarang siapa yang pulpen? Oke, sekarang siapa yang mau bertanya kepada ibu tentang materi kita, tentang sholat kita ya? Siapa yang mau bertanya tentang sholat? Ayo, siapa yang mau bertanya sama ibu? Soal sih, kamu ayo. Ayo kita menyanyi sama-sama ibu, ayo. Ayo. Sholat maghrib 3 rakaat.
Yang ketiganya sudah salam. Jangan terpaham. Tepuk tangan buat mereka. Ayo, ini soalnya masing-masing dikerjakan. Ayo. Tidak boleh baku contek meskipun satu kelompok. Ini tugas mandiri. Jadi soal yang pertama ini adalah sholat, artinya titik apa arti dari sholat. Kalau soal yang kedua ini adalah lagu. Ayo kita sholat yang titik. Apa di sini? Nah, kemudian soal yang ketiga, sholat isya berjumlah 7 rakaat. Yang keempat, sebelum sholat kita harus membaca apa dulu? Sebelum sholat gimana? Dan yang kelima, sholat merupakan kewajiban umat apa yang wajib melakukan sholat. Silakan dikerjakan. Mulai dari sekarang. Telepon kalau telepon. Oke. Ayo ini. Ayo Alfian, Asril, Hafid. Jawaban yang pertama itu nak, setelah tadi diperiksa, rupanya kelompok satu yang paling banyak benarnya. Ayo beri nafas yang kelompok satu. Jawaban yang pertama, sholat artinya doa. Oke, lagi lagu beri. Ayo kita sholat yang Oke, sholat isya berjumlah 4 rakaat. Nomor 4, sebelum sholat kita harus membaca niyat. Nah, sholat merupakan kewajiban umat. Kenapa kelompok satu? Kelompok satu halo. Kenapa nak? Masa dia dulu kamu udah tahu? Ini kan gampang. Kamu sekali kewajibannya umat Islam. Oke. Jadi setelah tadi kasih pembahasan tentang sholat kewajibanku dan ibu sudah kasih tugas. Dan ibu berharap apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami dan bisa diingat. Jadi disimpan di otak. Jangan pulang di rumah sudah tidak diingat. Minggu depan ibu tanya, ayo berapa rakaat sholat isya? Berapa rakaat sudah? Harus berapa rakaat sholat isya? Kalau sudah tidak diingat. Jadi apa yang dijelaskan itu ibu berharap bisa disimpan di dalam otak. Jangan masuk telinga kanan, kalau telinga kiri. Jadi ilmu itu harus ditelan. Kasih masuk dalam hati, tidak. Oh, saya kalau sholat maghrib ini baca sekian anunya rakaatnya. Jangan kan salah satunya ada yang tulis 33 rakaat. Oh, ini sholat apa 33 rakaat? Itu sholat tarawih yang dulu. Oke. Jadi, halo perhatian, halo. Oke. Jadi, ayo kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Ayo menyanyi dulu kita ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kegiatan pasca observasi setelah kegiatan observasi kelas dengan teman sejawat saya. Saat ini saya masih ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Mawada Warahma SPDI. Beliau merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 15 Sidue, Kabupaten Donggala. Selamat pagi Ibu. Pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah Bu. Pada kegiatan ini, kegiatan pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi ini? Alhamdulillah perasaan saya pada awal saya akan menjanjikan materi, saya merasa deg-degan. Tapi setelah saya melaksanakan pembelajaran, jadi saya merasa lebih santai dan dengan melihat peserta didiknya saya yang aktif, jadi saya tambah semangat dan saya tidak merasa bahwa waktunya sudah selesai. Saking saya bersemangat memberikan materi kepada peserta didik dan peserta didik juga menerima dengan baik apa yang saya berikan. Jadi pembelajaran yang saya berikan itu alhamdulillah lancar. Wah, luar biasa sekali Ibu. Saya juga sangat senang melihat Ibu seperti itu dalam mengajar, sangat aktif dan bisa memancing anak-anak untuk bisa mengeluarkan pendapat dan mereka punya ide sendiri. Nah, selanjutnya nih Ibu, bisa diceritakan sedikit ya Bu ya tentang pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan. Pada tahapan pertama itu yang saya lakukan, saya membuat RPP, kemudian modul ajar dan area pengembangan. Pada area pengembangan itu yang saya lakukan yang pertama yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Di mana pada area pengetahuan itu, di situ siswa bisa menyebutkan arti sholat, kemudian arti waktu sholat dan jumlah rakaat sholat. Dan di keterampilannya siswa bisa mempraktekkan gerakan-gerakan sholat itu baik di rumah ataupun di masjid. Jadi mereka sudah tahu, oh ini kalau gerakan ini Ibu saya bisa, ini gerakannya ini seperti sujud, ruku. Mereka sudah bisa memberikan contohnya, begini gerakannya itu Ibu, dan ini juga bacaannya. Itu pada area keterampilan. Luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Ibu ini ya selama kegiatan pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan atau kendala yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di dalam kelas? Alhamdulillah sudah hambatan yang saya lakukan. Alhamdulillah pada saat memberikan materi itu ya meskipun ada sedikit hambatan di mana adanya siswa yang kurang aktif, karena di situ masih ada siswa yang hanya termenung diam, dan ada juga siswa yang begitu saya tanyakan maksudnya dia bisa tapi karena malunya dia tidak mau tampil. Jadi itu yang jadi hambatannya kita sebagai seorang pengajar. Dan di mana juga ada siswa yang hanya berdiam, begitu ditanya dia tidak tahu menjawab, apakah dia pahami yang dijelaskan atau tidak, dia hanya terdiam. Jadi itu merupakan suatu yang maksudnya sebagai guru merasa kayaknya ini saya belum begitu, seakan-akan masih ada kekurangannya saya di situ, karena tidak semua dari siswa itu ada yang bersemangat. Ada yang tidak tahu, masih dari rumah barangkali apakah yang kendala uang jajannya yang kurang, apakah dia ingin belanja, tapi waktu pembelajaran sudah masuk dan saya tidak tahu yang jelas, tetap ada kendala yang saya rasakan. Berarti Bu ya, kendalanya itu yang pertama adalah murid yang tidak aktif, kemudian malu, sebenarnya tahu tapi tidak mau untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka
tidak punya mental, itu yang jadi kendalanya. Nah, Ada dua itu. Itu yang mengakibatkan mereka itu tidak aktif Iya. ya. Untuk mau terlibat pun malu. Jadi itu kendalanya ibu. Wah, luar biasa Iya. sekali. Kemudian ya ini ibu ya, untuk kedepannya apa yang ingin ibu lakukan untuk kelancaran proses pembelajaran? Untuk kedepannya saya menyesuaikan pembelajaran dengan minat siswa. Karena gaya belajar siswa ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Sehingga kedepannya saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan belajar dari siswa. Baiklah ibu, mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terrealisasi dengan baik. Dan untuk yang terakhir kali ini, pertanyaannya itu rencananya kapan ya ibu bisa untuk memulai membuat perubahan itu? Insya Allah sesegera mungkin, karena menurut saya harus segera dilakukan dan secepatnya akan saya lakukan pembelajaran yang diminati oleh peserta didik. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Demikianlah ibu bincang-bincang kita pasca observasi ini. Harapan saya akan banyak lagi cerita-cerita yang akan saya dapatkan dari ibu. Mudah-mudahan semua terrealisasi dengan baik dan ini sangat bermanfaat untuk kita juga anak didik kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jemaah Yani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 15 W Kabupaten Donggala. Saat ini saya bersama dengan ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Lisa Ruth Farna SPD dan Ibu Mawada SPDI selaku guru yang sudah saya observasi di sekolah. Saat ini saya akan melanjutkan tugas saya yang pertama, yaitu meminta umpan balik dari ibu pengajar praktik saya. Kepada ibu, saya persilahkan. Terima kasih Bu Jema, terima kasih Ibu Mawada. Ya, setelah saya melihat dan mengamati karena sempat kemarin tidak bisa bersama dengan Ibu Mawada karena ada tugas keluar, dan saya dikirimi video saya tentang pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Mawada dan Ibu Jema. Baik, dari hasil video yang saya amati, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Jema sudah baik, semua sudah terlaksana, namun ada hal yang perlu ditingkatkan. Di situ saya belum melihat, belum mendengar jelas tentang ketercapaian, indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada saat melakukan observasi. Itu terkait dengan apa-apa yang sudah Ibu laksanakan, Ibu lakukan saat pra-observasi, itu menyampaikan tujuan, kemudian dilakukan juga terus observasi, dan sekarang adalah pasca dengan mengamati video Bapak Ibu-Ibu. Di situ saya belum melihat Ibu Jema menunjukkan indikator ketercapaian penerbangan yang diinginkan. Jadi saat pasca observasi mungkin kita bisa mengungkit sedikit ketercapaian observasi yang dilakukan itu seperti apa, yang sudah ditetapkan di awal, yang sudah ditetapkan saat pra-observasi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Sekiranya lebih banyak lagi teman yang kita berbagi praktik baik dengan caranya supervisi akademik seperti ini, coaching yang berbasis coaching akademik supervisi, itu akan dilakukan secara pengertian bersama-sama dengan sejawat, sehingga kelebihan dan kekurangan yang kita miliki bisa ditingkatkan, kelebihan yang kita miliki bisa kita berbagi dengan teman-teman lain. Harapan saya seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengajar praktik saya, Ibu Lisa Ruth Farna. Baiklah, cukup sekian percakapan pasca observasi dari saya. Rangkaian kegiatan observasi supervisi akademik ini sudah selesai, mulai dari pra-observasi,
observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.